Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamu Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-438 bertepatan dengan bab ke-2110. Jika pada saat itu, bagaimana kalau Dong Rolin bersikeras untuk duduk di sampingnya? Bukankah dia akan sangat kerepotan? Jadi tidak peduli apapun itu, dia tidak boleh menyetujui permintaannya. Saat ini Dong Rolin telah melupakan masalah tiket. Dia berkata kepada Securan, "Curan, apakah kamu mau pergi jalan-jalan bersama sore ini?" Securan melirik ke Yi-Chen dan berbisik di telinga Dong Rolin, "Rolin, aku ingin jalan-jalan. Aku akan mulai bekerja 2 hari lagi dan Yi-Chen baru pulang setelah keluar beberapa hari. Aku ingin lebih banyak menemaninya di rumah." "Rolin, aku ingin jalan-jalan. Aku akan mulai bekerja 2 hari lagi dan Yi-Chen baru pulang setelah keluar beberapa hari. Aku ingin lebih banyak menemani Yi-Chen di rumah." Menemani di rumah. Donolin terkejut. Dia bisa melihat kalau Securan mengatakan dengan sepenuh hati. Ini membuat Donolin menyadari kalau Securan yang biasanya tidak terlalu peka terhadap masalah percintaan, dia kemungkinan besar telah benar-benar jatuh cinta pada Yi-Chen. Ini membuatnya sangat sedih. Dia dulu berpikir kalau Securan menikah dengan Yi-Chen akan tekanan kakeknya, dia pasti tidak mencintai Yi-Chen. Jika seperti itu, dia tidak akan merasa bersalah karena menyukai Yi-Chen. Namun jika sahabatnya ini benar-benar menyukai Yi-Chen, bukankah mereka berdua akan saling mencintai? Kalau seperti itu akan terlihat tidak bermoral kalau dia merebut pasangannya. Saat ini Dong Rolin sedang memikirkan apakah dia harus menyerah mengejar Yi-Chen. Jika dia menyerah untuk mengejar Yi-Chen, maka dia tidak perlu tinggal di Jinling lagi. Lagi pula ketua dewan grup di Hao masih belum menampakkan diri sampai sekarang. Keluarga Dong Rolin telah menyerah untuk membiarkan dia menjalin hubungan dengan pihak ini. Dong Rolin pulang untuk merayakan tahun baru kali ini. Keluarga Dong berharap dia bisa berhenti bekerja di grup di Hao untuk bekerja di Yanjing. Namun karena Dong Rolin tidak ingin melepaskan Yi-Chen, jadi dia tidak ingin mengundurkan diri. Namun saat ini hati Dong Rolin mulai goyah. Pada saat tertentu dia bahkan merasa kalau dirinya lebih baik meninggalkan Jingling dan kembali bekerja di Jinling. Kalau seperti itu, dia tidak hanya bisa mempertahankan hubungan persahabatan dengan Securan, tapi juga tidak mempengaruhi karir dan hubungan percintaannya. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak tenaga yang dia curahkan kepada Yi-Chen, sangat sulit untuk mendapatkan balasan yang diinginkan. Kemungkinan besar semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Namun ketika memikirkan hal lama ketika Yi-Chen menyelamatkannya, Dong Rolin tidak bisa menahan cinta yang kuat di dalam hatinya. Dia merasa jika dirinya melepaskan Yi-Chen, dia mungkin tidak akan menemukan pria yang bisa membuat hatinya bergetar seperti Yi-Chen. Setelah memikirkannya, Dong Rolin memutuskan, "Aku ingin tinggal di Jinling dan terus bertarung. Jika Yi-Chen bersedia menerimaku, aku tidak akan pernah ragu meskipun aku akan disalahkan semua orang di dunia. Namun jika suatu hari nanti Curan memutuskan untuk hamil, maka aku akan benar-benar mundur. Aku akan kembali ke Yanjing tanpa ragu dan tidak akan pernah bertemu dengan Yi-Chen lagi." Pada saat bersamaan keluarga Su di Yanjing, meskipun menghilangnya Su Roli membuat Su Chengpeng dan Su Shoudao cemas, tapi tidak mempengaruhi suasana hati Su Jiju dan Su Jipei.
Mereka berdua tidak tahu dengan identitas asli Suroli dan hanya menganggapnya sebagai pembantu di rumah mereka. Selain itu, Suroli selalu menjadi pengawal pribadi Su Saudau dan tidak banyak kontak dengan kedua kakak adik itu. Jadi mereka berdua sama sekali tidak peduli dengan urusan Suroli. Saat ini kakak beradik itu sedang berada di ruang kerja Sujiyu. Masing-masing menghadap komputer dan melihat layar pemantauan yang dikirim oleh anak buahnya. Tangkapan layar ini penuh dengan wajah pria muda ras kuning. Mereka semua adalah para pekerja keluarga Su. Berdasarkan permintaan Su Jiyu, semua tangkapan gambar ini diambil dari berbagai bandara besar di Jepang beberapa waktu yang lalu. Apa yang harus dilakukan oleh kakak beradik ini adalah terus melihat tangkapan layar ini untuk mencoba menemukan sosok Yichen. Namun sayang, ada terlalu banyak video pengawasan pada saat itu. Total penumpang di berbagai bandara besar dalam beberapa hari lebih dari beberapa juta. Bahkan tugas mudah untuk menemukan Yichen di antara jutaan orang ini. Keduanya telah memeriksa tangkapan layar video pengawasan ini selama beberapa hari tapi tetap tidak menemukan sosok Yichen. Sujiyu yang dingin telah begadang selama beberapa hari di depan komputer. Matanya sudah terlihat merah dan terasa kering, tapi dia masih terus bertarung sambil meneteskan obat tetes mata. Karena Sujipe sebelumnya sudah berjanji kepada adiknya untuk berusaha menemukan dermawan yang telah menyelamatkan mereka, jadi dia tidak berani sembarangan dan terus melihat sepanjang hari. Setelah melihat tangkapan video kamera pengawasan orangnya hampir 1 juta orang, tapi masih belum menemukan sosok Yichen. Juga semangat Sujipe sedikit banyak berkurang. Dia terlihat lelah dan berkata pada si Jiyu, "Jiyu, benar-benar tidak mungkin untuk mencarinya dengan cara ini. Tidak tahu sampai kapan baru bisa menemukannya." Sujiyu melihat tangkapan layar sambil berkata dengan serius, "Totalnya ada lebih dari 3 juta orang yang harus diidentifikasi. Sekarang sudah hampir 1 juta. Bisa dianggap telah menyelesaikan seperempat bagian. Aku yakin pasti bisa menemukan dermawan yang menyelamatkan kita setelah melihat 3 juta orang ini." Sujipe menghela napas dan berkata, "Jiyu, kamu juga jangan terlalu memaksakan diri. Lihatlah matamu, merah seperti mata kelinci. Istirahat dulu dan lanjutkan lagi nanti." Sujiyu berkata, "Aku tidak lelah sama sekali. Jika kamu lelah, kamu bisa istirahat selama 10 menit dulu." 10 menit, Sujiyu berkata dengan canggung. "Adik, kamu jangan bernama Sujiyu lagi. Kamu ganti nama jadi Badak saja. Mataku akan buta jika terus mencari seperti ini." Sujiyu berkata dengan marah, "Kalau begitu, kamu tidak perlu mencarinya lagi. Aku akan mencarinya sendiri." Sujipe buru-buru menjelaskan, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin istirahat sebentar." Sewaktu mengatakan ini, dia segera berdiri untuk menuang 2 gelas teh dan memberikan segelas teh untuk Sujiyu dan berkata sambil tersenyum, "Ini Jiyu, minum tehnya dan istirahat 10 menit. Bahkan sekolah ada jam istirahatnya. Kamu jangan terlalu memaksakan diri." Sujiyu mengambil teh dan meminum seteguk lalu berkata, "Video ini adalah barang mati, sedangkan manusia benda hidup. Jika kita tidak segera mencari keberadaan dermawan, bagaimana kalau keberadaan dermawan mengalami perubahan baru? Bagaimana jika kita akhirnya menemukan petunjuk lalu mengikuti petunjuk yang ditemukan, tapi dermawan itu sudah tidak berada di sana lagi?" Ketika berbicara tentang ini, Sujiyu yang merasa lelah melanjutkannya. "Masalah pentingnya adalah hanya kita berdua yang pernah melihat dermawan. Jadi hanya kita berdua yang dapat melakukan pekerjaan identifikasi semacam ini. Tidak bisa mencari bantuan." Sujipe mengangguk tanpa daya. "Benar yang kamu katakan. Kita harus bergerak cepat untuk menemukan keberadaan dermawan." Ketika mengatakan ini, Sujipe teringat sesuatu dan berkata lagi, "Oh ya, Sujiyu, aku ingin ke Jinling beberapa hari lagi. Apakah kamu mau pergi bersamaku?" Sujiyu bertanya dengan penasaran, "Buat apa kamu ke Jinling?" Sujipe berkata dengan malu, "Bukankah aku sudah membahas kerjasama dalam konser Gukyu? Dia akan membuka konser
pertama tahun ini di Jinling pada bulan 2 hari kedua kalender lunar. Aku sudah berjanji sebelumnya untuk menyumbang 10 juta pada acara amal di Jinling. Jadi aku ingin pergi ke sana terlebih dahulu. Tidak hanya menyelesaikan amal 10 juta, aku juga akan melihat panti asuhan besar Jinling serta badan amal lainnya. Kemudian akan menyumbangkan 20 juta lagi ke lembaga-lembaga ini berdasarkan kebutuhan mereka. Setelah mengatakan ini, Sujipe melanjutkan dengan ekspresi heroik. Karena akan melakukan amal, tentu saja harus dilakukan lebih serius. Sujiyu tersenyum jahat dan berkata, haha, ternyata demi mengejar Gyukuyi, pantas saja kamu begitu semangat. Sujipe buru-buru menyangkalnya. Kamu sembarangan bicara, aku pergi melakukan amal. Selain itu, Gyukuyi tidak pergi, aku pergi sendiri. Bagaimana bisa menyebutnya demi mengejar Gyukuyi? Sujiyu memonyongkan mulutnya. Masih pura-pura di depanku. Apakah aku tidak mengenalmu? Bukankah kamu ingin melakukan hal ini dengan baik dulu dan membiarkan Gyukuyi melihatnya nanti? Kamu berjanji menyumbangkan 10 juta, tapi akhirnya menyumbangkan 30 juta. Gyukuyi pasti akan merasa kalau kamu punya jiwa sosial yang kuat, lalu mempunyai kesan baik padamu. Apakah tebakanku benar? Sujipe berkata dengan malu. Baik, kamu memang pintar. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Apakah seperti ini bisa? Sujiyu mengangguk, tertawa dan berkata, baguslah kalau kamu mengakuinya. Sujipe menghela napas dan berkata, Jiyu, apakah kamu pernah mendengar kata pepatah? Sujiyu berkata, jangan jual mahal, cepat katakan. Sujipe berkata dengan serius, pepatah mengatakan tidak mengungkapkannya meskipun mengetahuinya. Ini adalah sikap tertinggi dari orang pintar. Sujiyu berkata dengan kesal, tidak perlu memakai sikap tertinggi untuk bicara denganmu. Cukup sikap biasa saja. Dasar, kata Sujipe dengan marah. Kemudian dia mengalihkan topik dan bertanya, aku bertanya padamu, mau pergi atau tidak? Kita pergi bersama saja. Aku tidak akrab dengan Jinling. Sujiyu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan kemana-mana sebelum menemukan dermawan. Sujipe buru-buru membujuknya. Aduh Jiyu, temanilah aku mencari dermawan, hanya perlu mencarinya di depan komputer. Kita bawa laptop jadi kita bisa melihatnya selama perjalanan maupun di hotel. Tidak akan mengganggu pekerjaan kita. Sujiyu berkata dengan malas, aku tetap tidak mau pergi. Kamu ke sana untuk membangun fondasi untuk mengejar Gyukuyi. Apa yang kamu lakukan di sana? Sujipe balik bertanya, apakah kamu tidak ingin keluar mencari angin segar? Suasana di rumah sangat tegang dalam beberapa hari terakhir ini. Wajah kakek dan ayah cemberut sepanjang hari. Apakah kamu tidak merasakannya? Bukankah sangat baik kalau memakai kesempatan ini untuk menenangkan diri selama beberapa hari? Sujiyu ragu sejenak lalu mengangguk pelan. Benar juga, kalau begitu kamu atur saja. Kita keluar untuk menenangkan pikiran. Sebenarnya meskipun Sujipe tidak mengatakannya, Sujiyu yang pintar juga menemukan kalau suasana di rumah terasa aneh belakangan ini. Selain itu, Jepang terus menyiarkan masalah Suroli. Sujiyu tahu kalau keluarga Su telah bekerja sama dengan pihak Jepang demi menyelamatkan Suroli. Hanya saja dia tidak tahu kenapa ayahnya berusaha keras menyelamatkan Suroli. Secara logika Suroli hanya bawahan keluarga Su. Jika terjadi sesuatu kepada bawahan keluarga Su, hanya perlu memberikan uang kompensasi untuk yang besar kepada keluarga bawahan sesuai kesepakatan. Kemudian hanya perlu membayar tunjangan setiap bulan. Tidak perlu sama sekali demi seorang pelayan bersusah payah menukarnya dengan seseorang dari tangan Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang. Seberapa besar biaya di balik ini? Bisa ketahuan jika menghitungnya sebentar. Setidaknya ratusan kali lipat dari uang kompensasi dan uang tunjangan keluarga. Sama sekali tidak menguntungkan. Namun Sujipe berkata, Jiyu, ayah dan kakek melakukan hal sebesar ini demi menyelamatkan Suroli. Menurutmu apa tujuan mereka? Sujiyu menggelengkan kepalanya. Aku
juga tidak tahu, tapi ayah dan kakek pasti punya pertimbangannya. Sujipe berkata, namun setelah aku memikirkannya, aku merasa masalah ini tidak menguntungkan sama sekali. Suroli tidak bisa membantu menghasilkan uang untuk keluarga Su. Memakai begitu banyak uang untuk menyelamatkannya tidak ada artinya sama sekali. Sujiyu mengangkat bahunya, tersenyum sinis dan berkata, aku juga tidak tahu, jadi lebih baik tidak memikirkannya lagi. Sujipe berpikir dan berkata, apakah mereka ingin menggunakan hal ini untuk meningkatkan kesetiaan bawahan kepada keluarga Su? Sujipe menggelengkan kepala dan berkata, ada 50 orang lebih yang ditangkap bersama, tapi hanya menyelamatkan satu orang. Semua orang pasti merasa tidak adil, tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan. Benar juga, Sujipe menghela napas dan berkata, aku tidak mengerti, tidak mengerti. Sujiyu berkata, sudahlah, ini bukan hal yang perlu kita pusingkan. Lebih baik kita segera menemukan dermawan. Keluarga besar kekurangan master. Jika aku bisa menemukan dermawan dan meminta dermawan bekerja untuk keluarga Su, pasti bisa mengurangi kekhawatiran keluarga besar. Sujipe mengangguk. Benar, kekuatan dermawan mungkin sekitar 10 kali lipat dari Suroli. Kita pasti memberikan kontribusi besar jika bisa memintanya bekerja untuk keluarga Su. Jepang, Tokyo. Dalam satu siang, Departemen Kepolisian Metropolitan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri bekerja sama menangkap semua anggota pasukan bela diri yang berpatroli di laut Jepang dan menginterogasi mereka secara terpisah. Dalam satu negara, departemen yang memiliki kewenangan tertinggi adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Karena bagi sebuah negara tidak ada yang lebih penting dari keamanan dalam negeri. Jadi, sewaktu Departemen Keamanan Dalam Negeri keluar melakukan sesuatu, semua orang harus memberikan jalan. Sama seperti di Amerika, departemen yang memegang wewenang tertinggi yang terkenal adalah FBI, CIA, dan NSA. FBI adalah Biro Investasi Federal di bawah pengadilan. Secara umum bertugas dalam kasus dalam negeri besar yang menjangkau banyak tempat, terutama beberapa negara bagian kabupaten. CIA adalah Central Intelligence Agency yang bertanggung jawab mengumpulkan semua jenis data tentang pemerintah asing, perusahaan, beserta teroris. FBI dan CIA sering ditemui di dalam film. Jadi pada dasarnya mereka dikenal seluruh dunia, tapi tidak banyak orang yang tahu tentang NSA. NSA adalah Badan Keamanan Amerika Serikat. Badan intelijen terbesar pemerintah Amerika juga merupakan organisasi yang memperkerjakan sebagian besar ahli komputer dan ahli matematika serta ahli bahasa paling banyak, meskipun mereka jarang muncul di mata publik. Tetapi prioritas mereka dalam melakukan sesuatu tidak bisa dibandingi di Amerika. Begitu juga dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Jika Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menangkap anggota pasukan bela diri untuk diinterogasi dengan alasan keamanan nasional, bahkan komandan tertinggi pasukan bela diri juga tidak memiliki hak untuk menghentikannya atau menanyakannya. Semua anggota pasukan bela diri juga tahu pasti tidak ada hal baik jika menyinggung Departemen Keamanan Dalam Negeri, meskipun tidak mati tapi akan dikuliti. Jadi anggota pasukan bela diri secara alami takut kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri karena reputasi Departemen Keamanan Dalam Negeri yang sangat tinggi. Jadi di antara anggota pasukan bela diri yang ditangkap untuk diinterogasi yang memiliki sikap tidak baik akan segera ketahuan. Selain itu, anggota Departemen Keamanan Dalam Negeri hampir merupakan bagian paling tinggi dari sebuah negara. Kelompok ini bukan hanya sangat kompeten, tapi juga terus melakukan berbagai tugas rahasia. Meskipun sekarang zaman damai, orang-orang Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah prajurit yang telah teruji. Prajurit pasukan bela diri yang tidak ada pengalaman tempur sebenarnya sama lemahnya dengan siswa sekolah dasar di depan mereka. Jadi Departemen Keamanan Dalam Negeri melakukan
serangan sengit kepada beberapa anggota pasukan bela diri yang memiliki sikap kurang baik dan segera menemukan terobosan. Beberapa jam kemudian seluruh proses kejadian telah didapatkan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Hal yang membuat Suzuki Tomohisa senang adalah semua yang dikatakan itu Nanaku benar. Pasukan bela diri memang berkolusi dengan keluarga Su dari Tiongkok. Mereka menukar Su Roli selama proses pemindahan Suroli. Bukan hanya itu, perbuatan yang paling jahat adalah mereka sengaja menjebak Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Suroli ditukar selama proses diserahkan kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Mereka melemparkan semua tanggung jawab kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo supaya Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dipersalahkan. Motif mereka berkolusi dengan kekuatan dari luar negeri dengan mengganti pejabat utama dalam negeri, ternyata demi mencari penghargaan untuk diri sendiri dan perhatian masyarakat. Hal ini membuat Suzuki Tomohisa sangat marah. Menurutnya, perbuatan jahat pasukan bela diri sama seperti bekerja sama dengan penjahat untuk membakar rumah sendiri, kemudian memusnahkannya demi mencari pujian dari orang tua. Setelahnya mengklarifikasi masalah ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri segera mengumpulkan kabinet dan mengadakan rapat darurat bersama dengan kabinet untuk membahas cara penanganannya. Kabinet juga sangat kaget dengan hal ini. Mereka bahkan mimpi pun tidak menduga kalau di dalam pasukan bela diri bahkan ada petinggi yang begitu bodoh. Mereka sama sekali tidak berpikir panjang. Demi sedikit pujian membawa kerugian besar bagi negara. Jadi kabinet segera bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk merumuskan serangkaian solusi. Pertama, melakukan penangkapan diam-diam terhadap semua eksekutif pasukan bela diri yang terlibat dengan masalah ini dan segera mengumumkan kasus ini. Setelah penangkapan, menjelaskan semua penyebab dan konsekuensi dari konspirasi keluarga Su dan pasukan bela diri. Apakah penyelamatan keluarga Su itu bohong atau hanya akting? Kedua, meminta keluarga Su untuk menyerahkan Suroli kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Jika tidak, semua bisnis keluarga Su di Jepang akan diblokir secara permanen. Semua anggota inti keluarga Su akan dilarang masuk selamanya. Malam itu, 3 eksekutif pasukan bela diri yang terlibat dalam kasus ini ditangkap di rumah masing-masing. Ketiga orang ini diberikan penghargaan oleh pasukan bela diri Jepang dan pemerintah Jepang karena berhasil menangkap Suroli dan lainnya di Bandara Osaka. Namun sekarang ketiga orang ini ditahan karena membahayakan keamanan tanah air. Pada saat yang sama, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo bekerja sama dengan Badan Keamanan Nasional dan secara resmi mengeluarkan pengumuman kepada dunia. Tsunami yang mengarahkan keluarga Su bergerak saat ini. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini akan kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.